Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali saya Epa Jiantika sebagai pemandu acara senang sekali mempersembahkan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan menampilkan profil siswa berprestasi dari salah satu sekolah negeri yang ada di Kabupaten Tabanan. Siswa ini pemirsa merupakan salah satu atlet perwakilan Indonesia dalam ajang 13 tahun Asian School Game tahun 2024 yang diselenggarakan di Vietnam. Dalam ajang tersebut, atlet bela diri Fofinam ini berhasil meraih juara 1 dan 2 dengan perolehan medali emas dan juga medali perak. Nah, pastinya penasaran kan siapa sih remaja yang akan kita ulas kali ini? Lantas, apa itu seni bela diri Fofinam? Selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jiantika, inilah dia, Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas salah satu siswa berprestasi dari SMP Negeri 1 Kediri Tabanan. Siswa ini merupakan salah satu atlet perwakilan Indonesia dalam kejuaraan 13th Asian School Games 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 8 Juni 2024 di kota Da Nang, Vietnam. Ikadek Yoga Mustika, demikian nama lengkap remaja yang berhasil meraih medali emas dan perak untuk cabang olahraga bela diri Fofinam pada kejuaraan bergengsi tersebut. Yoga, nama remaja asal Tabanan ini kerap disapa teman-temannya. Untuk dapat terjun dalam kejuaraan tersebut, Yoga mengaku melewati banyak hal. Ia telah mempersiapkan diri dari 3 tahun sebelumnya. Dan selama 1 minggu penuh, Yoga mendapatkan pelatihan intensif langsung oleh pelatih Fofinam dari Vietnam. Sebelum berangkat ke Vietnam, Yoga juga ikut pelatnas mulai 25 Mei di Jakarta Selatan. Dalam kejuaraan 13th Asian School Games 2024, Yoga berlaga di hari pertama, tepatnya pada tanggal 2 Juni pada kelas ganda, pedang, dan melawan 5 negara, diantaranya Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Pada kelas tersebut, Yoga berhasil meraih juara 2 dengan perolehan medali perak. Di hari kedua, tepatnya pada 3 Juni, Yoga kembali berlaga di kelas tunggal dan berhasil meraih medali emas. Baik, kenalkan nama saya Kadega Mustika, bisa dipanggil Yoga. Saya dari SMP Negeri 1 Kediri, saya kelas 8A. Nah, prestasi yang baru saya dapatkan bulan Juni ini, saya mengikuti kejuaraan 13 tahun ASEAN School Games di kota Da Nang, Vietnam. Dan saya meraih 2 medali, yang pertama medali emas dan medali perak. Perjalanan saya mengikuti kejuaraan ini sangatlah tidak gampang dan sulit bisa dibilang. Saya mengikuti pelatihan dengan pelatih dari Vietnam selama 1 minggu. Dan itu saya tekuni 1 minggu pelatihan full. Itu saya camp di tempat latihan, pagi, siang, sore itu latihan, dan latihan terus kegiatannya saya imbangi juga dengan doa. Saya tekun dan usaha saya dapat membuahkan hasil, dan ini dia hasilnya untuk Indonesia, untuk SMP Negeri 1 Kediri, untuk Tabanan. Kejuaraan ini berlangsung pada tanggal 1 hingga 8 Juni 2024. Tetapi saya dari tanggal 25 sudah berangkat ke Jakarta Selatan untuk mengikuti pelatnas atau pelatihan nasional lagi atau pemusatan latihan lagi di Jakarta Selatan.
hingga tanggal 31 Mei kita berangkat menuju Vietnam, Kota Da Nang. Nah, pertandingan itu dimulai dari tanggal 2 Mei. Saya main di hari pertama pada kelas ganda pedang atau Song Nguyen Kim. Saya melawan 5 negara, yaitu Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Di perebutan juara 2, nilai saya dan negara Vietnam itu sama, tetapi ada salah satu juri yang memberikan saya nilai 90 dan astungkaranya saya mendapatkan juara 2 di kelas Song Nguyen Kim itu. Nah, selanjutnya di hari kedua pada tanggal 3 Juni saya juga main di kelas tunggal atau Mumon Kuyen, yang saya juga berhadapan dengan 5 negara tersebut. Dan astungkara saya mendapatkan nilai yang paling tertinggi dari 5 negara tersebut dan menjadi peraih medali emas di kelas tersebut. Dari kelas tunggal itu merupakan bisa dibilang itu kelas yang paling susah karena itu gerakan khusus dan sedikit yang bisa dan mampu menggerakkan itu, jadi itu sangatlah berat bagi saya. Saya sempat selisih poinnya tipis dengan negara Thailand dan Vietnam karena itu benar-benar tipis sekali perselisihan poinnya, cuma ada 2 dan 1 poin yang selisih untuk memperebutkan medali emasnya. Yoga menjelaskan olahraga bela diri Vovinam merupakan sebuah seni bela diri Vietnam. Kalau di Indonesia, Vovinam identik dengan bela diri pencaksilat. Namun ada gerakan maupun teknik khusus yang membedakan Vovinam dengan pencaksilat di Indonesia. Seperti fight, kalau di pencaksilat ada aturan tidak boleh menendang dan memukul kepala. Namun di fight di Vovinam, gerakan menendang dan memukul kepala justru dianjurkan karena fight tersebut akan menghasilkan poin tinggi. Saya mengikuti kejuaraan ASEAN School Games di Kota Da Nang, Vietnam dengan cabang olahraga Vovinam. Nah, jadi Vovinam itu merupakan salah satu seni bela diri atau cabang olahraga bela diri dari Vietnam, atau bisa dibilang Vovinam itu merupakan pencaksilat dari Vietnam. Ada beberapa perbedaan yang jauh berbeda dengan pencaksilat dari Indonesia, ya dari segi peraturan dan teknik-teknik khusus yang diberikan dari Vietnam, dari Vovinam dan pencaksilat itu sangatlah berbeda. Dari kategori permainannya juga, dari fight, ada juga seni performs, dan beda-beda juga ada ya. Yang jelas ada fight-nya itu kan kalau di silat itu misalnya peraturannya tidak boleh menendang kepala, pukul kepala, tapi kalau di fight di Vovinam itu yang mendapatkan poin itu menendang dan memukul kepala hingga kedengaran dan itu poinnya masuk. Dalam proses latihannya, misalnya dari pagi itu saya latihan pagi, kita mempelajari teknik-tekniknya dan dapat rest istirahat juga di jam 12 itu kita istirahat makan, dan di jam 1 kita mulai latihan lagi hingga jam 4, dan jam 6 itu kita ada dinamika malam atau pemberian materi-materi tentang latihan-latihan sebelumnya atau evaluasi juga. Pada saat latihan ya paling ditekankan juga ke teknik-teknik dan fisik karena ini bisa dibilang kejuaraan yang baru, tapi kita sudah mempersiapkannya kurang lebih dari 3 tahun yang lalu. Meskipun berhasil meraih 2 medali sekaligus dalam kejuaraan 13th Asian School Games 2024, banyak kesulitan yang dialami Yoga ketika bertanding, terutama pada kelas tunggal. Karena pada H-1 laga, Yoga mengalami cedera di bagian paha. Namun berkat kerja keras dan tekad yang kuat, Yoga membuktikan bahwa dirinya mampu mempersembahkan hasil terbaik untuk Indonesia dengan meraih medali emas. Yoga mengaku menjadi wakil Indonesia untuk cabang olahraga seni bela diri Vovinam dalam kejuaraan tersebut merupakan pengalaman yang sangat luar biasa dan sangat berharga. Terlebih kejuaraan tersebut merupakan pengalaman pertama Yoga berlaga di tingkat internasional.
Untuk selanjutnya, Yoga terus bertekad untuk latihan secara intensif dan berharap memiliki kesempatan mengikuti kejuaraan SEA Games 2025 yang akan diselenggarakan di Thailand. Kesulitan waktu saya main di kelas tunggal atau ngomong kuyatnya itu, pada H-1 kejuaraan saya kan sempat coba matras. Dan itu saya bisa dibilang cedera karena bagian paha kiri dan kanan saya itu ketarik. Malamnya itu saya langsung diurut dengan minyak dari pijit dari yang dibawa di Indonesia. Nah terus saya di hari H itu juga diurut lagi, terus dipakein taping sekuncur kaki ya biar nggak terasa sakitnya. Tapi waktu saat pertandingan itu dimulai, tetap aja rasanya sakit dan saya paksakan hingga selesai. Ini merupakan salah satu pengalaman yang sangat berharga dan the best experience bagi Yoga. Ini pengalaman pertama Yoga di ajang internasional di ASEAN. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang Yoga dapatkan. Contohnya Yoga dapat teman-teman baru dari berbagai negara, dari Thailand, Vietnam, Laos, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya, Yoga usaha lagi, terus latihan agar Astungkara Yoga bisa mengikuti SEA Games 2025 di Thailand. Harapannya Yoga bisa lebih tekun lagi latihannya, lebih baik lagi, mengevaluasi diri terus, dan bisa menampilkan yang terbaik lagi di kancah internasional untuk kedepannya, dan dapat selalu berprestasi di kancah internasional untuk Indonesia. Untuk berhasil sampai ke titik saat ini, banyak support serta doa yang didapatkan Yoga. Untuk itu, pada kesempatan ini, Yoga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik keluarga, sekolah, dan pemerintah atas support yang telah diberikan. Selain dari usaha-usaha saya yang lakukan itu, ada pun juga rekan-rekan, teman-teman, dan bidang-bidang yang mendorong saya agar bisa mencapai di titik ini. Saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, saya berterima kasih dan rasa syukur kepada Ida Sang Yang Widiwase. Selanjutnya berterima kasih juga kepada orang tua, bapak, ibu, saudara, keluarga besar semuanya yang telah mensupport dan selalu mendukung perjalanan Yoga sampai di titik ini. Dan tidak lupa juga Yoga berterima kasih kepada keluarga besar Fovinam Indonesia yang telah memberikan Yoga kesempatan berlaga di ASEAN School Game ini, dan keluarga besar Pisai Diri Kabupaten Tabanan. Tidak lupa juga Yoga berterima kasih kepada Bapak Bupati Tabanan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan yang selalu memotivasi, memberikan fasilitas untuk mendorong Yoga bisa berada di ASEAN School Games di kota Da Nang, Vietnam. Dan tidak lupa juga terakhir Yoga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kediri, Bapak Ibu Guru, serta seluruh pihak sekolah SMP Negeri 1 Kediri yang telah memotivasi dan terus memberikan support bahwa Yoga dapat berlaga di ASEAN School Games ini. Selain meraih medali emas dan perak dalam ajang 13th Asian School Games 2024, beberapa prestasi lain dari Yoga Mustika diantaranya juara 2 Kejurda Bali Open, juara 1 dan 2 Kejurnas Antar Pelajar Pencaksilat Perisai Diri ke-7, juara 1 Pencaksilat Bupati Tabanan Cup, juara 1 kejuaraan cabang pencaksilat perisai diri tingkat kabupaten, juara 3 Porjar Bali pencaksilat tahun 2023, juara 1 kejurnas antar pelajar pencaksilat perisai diri ke-6, juara 1 kejuaraan Open Pencaksilat Nasional, juara 1 kejuaraan pencaksilat daerah se-Bali, juara 1 kejuaraan pencaksilat cabang se-kabupaten, juara 3 kejuaraan pencaksilat Open Internasional, dan masih banyak prestasi lainnya yang telah diraih.
Nah, gimana Yona Bali? Prestasi yang diraih teman kita tadi dalam ajang Asian School Game yang diselenggarakan di Vietnam tersebut tentunya membanggakan ya. Dan terlebih lagi pemirsa, seni bela diri Vovinam kalau di Indonesia sama seperti seni bela diri pencaksilat. Nah, di segmen selanjutnya kita bersama-sama akan membahas lebih lanjut kegiatan yoga dalam berlatih Vovinam untuk persiapan di ajang berikutnya dan kesibukan yoga menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 1 Kediri Tabanan. Tentunya setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Yona Max. Yona Bali, Kadek Yoga Mustika merupakan atlet Vovinam dari Bali yang berhasil meraih emas dan perak dalam ajang 13 tahun Asian School Game 2024 di Vietnam. Selain aktif dalam dunia olahraga, remaja kelahiran Kediri 1 Maret 2010 ini juga aktif menjabat sebagai Ketua OSIS di SMP Negeri 1 Kediri Tabanan. Selama menjabat sebagai Ketua OSIS, banyak program dan juga kegiatan yang telah ia jalankan bersama para anggotanya. Lantas seperti apa kegiatan yoga dalam berorganisasi di sekolah? Semua akan kita ulas dalam tayangan berikut ini. Yona Bali, Kadek Yoga Mustika merupakan anak kedua pasangan Iketut Yudiane dengan Nikadek Yudierawati. Remaja kelahiran 1 Maret tahun 2010 ini merupakan siswa aktif di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Kediri Tabanan. Selain aktif dalam dunia olahraga, remaja kelahiran Kediri 1 Maret 2010 ini juga aktif menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2023-2024 di sekolah tersebut. Sebagai Ketua OSIS, ia mengkoordinir anggota sebanyak 34 orang. Selama menjabat sebagai Ketua OSIS, banyak program dan kegiatan yang telah ia jalankan bersama para anggotanya. Menjabat sebagai Ketua OSIS merupakan tugas berat bagi Yoga, terlebih ia harus latihan bela diri Vovinam setiap hari. Namun demikian, Yoga seefektif mungkin membagi waktu untuk belajar, berorganisasi, serta latihan. Untuk di sekolah SMP Negeri 1 Kediri, kebetulan saya menjadi Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kediri periode 2023-2024 yang berjumlah anggota 34 anggota OSIS. Saya dapat mengkoordinasi teman-teman semuanya untuk bergabung di organisasi OSIS ini. Contohnya adanya rapat-rapat OSIS membicarakan tentang kedepannya apa saja yang dapat OSIS lakukan untuk SMP Negeri 1 Kediri agar lebih baik lagi dan berkembang lagi di bidang mengembangkan minat bakat serta potensi yang dimiliki siswa-siswi SMP Negeri 1 Kediri. Contohnya seperti kita mengadakan kejuaraan e-sport atau Mobile Legends gitu, agar kita mendapatkan potensi-potensi yang bisa meraih prestasi di lebih tinggi lagi. Ya, itu mungkin salah satu tugas yoga yang mungkin bisa dibilang berat. Yoga bisa membagi waktu di mana Yoga bisa menempatkan diri sebagai ketua OSIS, belajar dan latihan di Vovinam ini. Kalau misalnya ada suatu kegiatan di OSIS, Yoga pasti sempatkan dan pasti selalu Yoga datangi untuk mengkoordinasi teman-teman OSIS lainnya untuk adanya kegiatan-kegiatan bersangkutan di sekolah. Kalau mengkoordinir, Yoga tidak bisa juga sendiri. Yoga juga butuh bantuan kepada Bapak Ibu Guru Pembina OSIS serta teman-teman pengurus inti juga untuk bergabung dan mengkoordinir teman-teman semuanya. Untuk mengajak teman-teman yang lainnya untuk ikut ke OSIS. OSIS ini kan salah satu organisasi yang benar-benar penting dan dibutuhkan sekolah banget, karena dalam OSIS ini kita belajar berorganisasi, belajar disiplin, belajar hal-hal yang positif untuk kedepannya lagi. Nah, Yoga mengajak adik-adik semuanya, teman-teman semuanya untuk ikut OSIS supaya kalian bisa melatih diri, melatih kedisiplinan dan cara berorganisasi dan berinteraksi lebih lagi kepada teman-teman dan Bapak Ibu Guru serta semuanya dan pihak sekolah juga. Untuk teman-teman semuanya, mungkin dari pencapaian yoga ini bisa menjadi motivasi untuk kalian semuanya
agar kalian bisa mengembangkan diri kalian lagi, potensi kalian lagi, atau minat bakat kalian lagi di bidangnya masing-masing, agar kalian juga dapat berprestasi dan dapat juga berguna bagi orang-orang sekitar kalian. Kepala SMP Negeri 1 Kediri Imade Suwardike mengatakan Yoga Mustika merupakan salah satu siswa yang sangat aktif dalam berbagai kegiatan. Selain aktif, Yoga merupakan salah satu siswa kebanggaan yang dimiliki SMP Negeri 1 Kediri Tabanan. Bibit-bibit prestasi yang dimiliki Yoga terlihat sejak bergabung ke SMP Negeri 1 Kediri. Melihat hal tersebut, pihak sekolah memfasilitasi serta mensupport kegiatan yoga dalam mengikuti berbagai lomba. Untuk prestasi yang diraih Yoga di tingkat internasional, pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Tabanan mensupport penuh keberangkatan Yoga ke Vietnam hingga mampu menyumbangkan medali emas dalam kejuaraan bergengsi tersebut. Selaku kepala sekolah, Made Suwardike berharap semakin banyak bermunculan yoga mustika lainnya, bukan hanya dari SMP Negeri 1 Kediri, namun dari seluruh Bali yang nantinya dapat mengharumkan nama Bali di kancah internasional. Untuk tahun ini kita punya salah satu siswa yang bernama Yoga Mustika, di mana pada bulan ini berhasil meraih 2 medali di tingkat internasional, medali perak dan medali emas. Nah, anak ini memang terlahir dari dunia persilatan, di mana bapaknya dulu adalah mantan atlet walaupun tidak bertaraf internasional. Nah, di SMP kami berikan fasilitas, kami bina. Nah, kami koordinasi dengan pelatihnya sehingga dalam event yang pertama di tingkat nasional, kejuaraan pencaksilat nasional juga mampu meraih medali emas. Nah, terus seiring dengan perkembangan yoga mustika anak kami ini, di kelas 8 kebetulan juga anaknya dalam organisasi sangat-sangat aktif dan masih sebagai ketua OSIS di sekolah kami. Nah, dalam kejuaraan yang ke-13 ASEAN School Game ini, salah satu yang menjadi andalan dari pelatih yaitu anak kami yang bernama Yoga Mustika. Jadi kami beri arahan, kami berikan motivasi, kemudian dari Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak Bupati mensupport, kemudian memfasilitasi keberangkatannya ke Vietnam selama 1 minggu mengikuti kejuaraan. Ya, bersyukur. Jadi usaha yang dilakukan oleh anak kami yang bernama Yoga Mustika ini dengan binaan pelatih yang sangat-sangat baik dan disiplin, akhirnya mampu mempersembahkan yang terbaik buat sekolah, buat Tabanan, dan juga buat Indonesia. Jadi mewakili Indonesia di kejuaraan internasional di Vietnam. Dengan hasil ini sudah tentu kami pertama sangat bersyukur, sangat prestisius ini hasilnya. Nah, dengan ini akan menjadikan motivasi kami. Jadi dengan pembinaannya nanti supaya ke depan ada lagi yoga mustika yang lain, bukan saja di cabang pencaksilat. Ya, kebanggaan sekolah sesuai dengan visi sekolah itu melahirkan anak yang berprestasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, inilah salah satunya generasi emas Tabanan, generasi emas Indonesia sudah kami wujudkan di sekolah ini dengan pembinaan yang sangat-sangat intens dan kontinu, sehingga menjadi harapan ke depan untuk bisa dijadikan inspirasi untuk seluruh warga sekolah untuk berprestasi di masing-masing bidang. Spensi! We would better the best, yes! Tabanan! Jaya, 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 sama-sama!
Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan, karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu, saya Pak Jayantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, jauhi AIDS dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.